Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang ajaib. Pada pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan berkata, "Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, 'Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku.' Yesus berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari dalam orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikatnya itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah harga satu jiwa di mata Tuhan. Inilah kisah penginjilan Tuhan Yesus terhadap orang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa yang begitu dramatis. Orang Gerasa ini mempunyai ciri-ciri. Ia dirasuki, ia dikuasai oleh roh jahat, ia tidak berpakaian, dan ia tinggal di pekuburan. Artinya secara sosial ia terisolir. Ia sangat berbahaya, suka berteriak-teriak dan memukul dirinya sendiri. Orang ini masih hidup, tetapi ia tinggal di tempat orang yang sudah mati, yaitu di pekuburan. Dari sini kita bisa menangkap apa yang Tuhan maksudkan lewat kisah yang tadi sudah kita baca, bahwa ada permainan kuasa kegelapan, yaitu roh-roh jahat yang bekerja bagi setiap orang sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33 berkata, "Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuk ke babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu daripada orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu pemandangan yang luar biasa. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, "Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di sini kita bisa melihat ada pemandangan yang luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan, kekudusan Tuhan sedang terjadi di daerah itu. Semua bisa berubah hanya karena kuasa Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-34 sampai 35 dikatakan, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu sedang duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian, sudah waras, maka takutlah mereka.
Perhatikan Bapak Ibu Saudara, oleh kuasa Tuhan, orang ini mengalami kesembuhan secara holistik. Ia menjadi alat Tuhan. Ia menjadi misionarisnya Tuhan untuk memberitakan keselamatan bagi setiap orang. Dari orang yang terbuang, yang hancur, kotor, bau, tidak diperhitungkan, tetapi hidupnya mengalami mujizat Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Pagi hari ini apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Hal yang pertama, setan mempunyai rencana bagaimana jiwa-jiwa itu binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana, setiap orang harus percaya kepada Tuhan, datang bertekuk lutut menyembah Dia. Yang kedua, orang-orang di kota itu tidak bersuka cita karena pemulihan orang yang kerasukan roh jahat, karena babi adalah sumber pendapatan terbesar mereka, karena babi adalah harta mereka yang berharga. Tetapi yang ketiga, Tuhan mengarahkan kita bahwa harga satu jiwa sangat mahal di hadapan Tuhan. Pemulihan terjadi atas segala sesuatu. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-39, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk bersaksi, menceritakan kemurahan Tuhan. Kita memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi alatnya untuk memberitakan berita keselamatan Tuhan, karena harga satu jiwa sangat besar di mata Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita sehingga kita menjadi saksi-saksi Tuhan di setiap tempat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang besar yang kita sudah terima dari Tuhan. Tuhan Yesus menyatakannya senantiasa kepada kita. Amin.